Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu ke hadirat Tuhan, meminta pimpinan dan penyertaan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas panjang hari ini, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi ini adalah mengharapkan Allah penyelamatku. Nats diambil dari Mika 7 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku, Allahku akan mendengarkan aku. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, penantian sering menjadi bagian yang sulit di dalam kehidupan kita. Mungkin ada masa di mana kita menanti begitu lama. Misalnya kita menanti pemulihan negeri ini, kita menanti ada perubahan di dalam keluarga, kita menanti berbagai terobosan di dalam kehidupan, dan sebagainya. Sama halnya dengan kita, bangsa Israel juga pernah hidup di dalam masa-masa yang gelap ketika ketidakadilan dan kejahatan merajalela. Dan di tengah situasi tersebut, seorang nabi bernama Mika diutus Allah kepada umat Israel. Dan melalui Mika, Allah memberikan pengharapan bagi umatnya yang menanti-nantikan pengharapan itu. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat setidaknya 3 aspek pengharapan yang dituliskan di dalam kitab Mika. Yang pertama, harapan muncul dari pandangan yang terus tertuju kepada Allah. Harapan muncul dari pandangan yang terus tertuju kepada Allah. Mika menuliskan, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, harapan didasarkan pada kepercayaan terhadap janji pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pada ayat yang sama, Mika juga menuliskan bahwa aku ini akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Dan yang ketiga, harapan dibangun dengan keyakinan bahwa Allah akan mendengar doa umatnya. Inilah yang juga diyakini oleh Mika. Mika berkata, Allahku akan mendengarkan aku. Jadi saudara, pengharapan tersebut tidaklah sia-sia. Sebab beberapa abad setelahnya, Allah benar-benar menepati janjinya. Allah sendiri datang ke dalam dunia. Dia menebus manusia berdosa serta memberikan keselamatan bagi yang percaya. Jadi melalui pengorbanan Kristus di salib, melalui kematian dan kebangkitannya, kita diampuni, kita diselamatkan, kita diperdamaikan, dan kita dipulihkan. Kasih dan anugerah dari Kristus inilah yang menjadi sumber dari pengharapan kita. Semua itu kita terima ketika kita mengakui bahwa kita manusia berdosa. Tapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga memohon pengampunan dari Allah. Kita mau bertobat, kita mau percaya sepenuh hati, dan terus mengejar kehendak Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengerjakan keselamatan yang Allah berikan itu. Anugerah yang mahal yang telah diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Mari kita terus mengarahkan pandangan kepada Kristus. Kita percaya kepada janjinya. Kita meyakini penyertaannya di dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan, penyelamat kita. Teruslah berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah sang sumber keselamatan satu-satunya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak hanya diam di surga, tetapi Engkau mau turun ke dalam dunia, menebus setiap kami, memperdamaikan kami, memberikan kepada kami kepastian kehidupan abadi itu.
Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami yang sudah percaya boleh benar-benar mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan, terus mengarahkan pengharapan dan pandangan kami kepadamu, sehingga kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Pimpinlah dan sertai setiap kami, pemirsa YouTube Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dan setiap hari di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.